Selamat datang di episode perdana Phonecast RS Cepat Waras. Saya William dan ini merupakan rekaman percakapan telepon antara saya dengan Dr. Aldo yang membahas mengenai pengobatan kolesterol LDL. Sebelum bahas detail buat Phonecast-nya ya, bahas skrip buat ininya dulu juga kali ya, buat besok ya. Iya, yang buat Kan lanjutin yang kemarin kan? Iya, yang soal obat kolesterol. Kan? Gitu. Ya prinsipnya sih dagingnya kan pasti si Thor nanya obatnya, ya kan? Terus gue bilang pasti nanti penekanan lifestyle lagi, jadi tentang rubah pola hidup ya, mulai dari dietnya jangan banyak gorengan misalnya, terus harus inilah tingkatkan aktivitas fisik, olahraga, karena kalau LDL tinggi itu kalau misalnya HDL-nya masih rendah itu nggak bagus ya. HDL itu kalau misalnya jadi tinggi itu biasanya akan berbanding terbalik, LDL-nya juga ikut turun bro, kayak gitu. Makanya cara untuk meningkatin HDL itu olahraga ya salah satu yang paling bagus gitu kan. Nah terus jadi fokusnya nanti di diet untuk nurunin kolesterol LDL, terus aktivitas fisik untuk naikin HDL supaya LDL-nya juga turun, sama ya obat. Nah obat nih sebenarnya ada beberapa macam untuk nurunin LDL ya. Cuman yang tersedia di Indonesia tuh baru 2 macam nih yang cukup bisa dicari gitu. Satu statin, itu yang widely used, yang biasanya orang banyak tahu ya, dan kadang-kadang udah sering tuh orang beli sendiri tuh, ya kan, simvastatin, ya kan, ada yang udah kadang-kadang beli Lipitor gitu kan, kayaknya mereknya udah terkenal banget tuh, Lipitor, kalau mau makan enak minum Lipitor gitu kan. Crestor apa? Nyokap ya, sama, Crestor itu rosuvastatin. Statin juga, jadi statin itu yang widely used dan memang jenis-jenisnya paling banyak gitu ya untuk nurunin kolesterol LDL. Jadi statin itu prinsipnya nurunin LDL, terus nurunin trigliserid juga sih sebenarnya ya, cuman trigliseridanya nggak dominan turun, beda sama kayak pakai gemfibrozil atau fenofibrat, itu lebih konsentrasinya ke trigliserid. Kalau statin itu dia nurunin utamanya LDL. Fokus utamanya LDL ya, tapi ada efek untuk nurunin trigliserida juga sama naikin HDL. Gue pernah nanya, tadi kan lo ada ngomong soal kalau naikin HDL otomatis itu LDL-nya bisa turun gitu. Kalau sebaliknya berlaku juga nggak? Jadi kalau misalnya kita turunin LDL-nya misalnya dengan obat atau apa gitu, HDL-nya otomatis naik gitu. Itu berlaku juga kah kayak gitu? Iya sih, ya mestinya sih iya juga ya. Karena kan obat-obatnya seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalnya statin itu kan dia nurunin LDL, sekaligus juga ada efek naikin HDL juga. Meskipun itu obatnya dibuat bukan fokus utama naikin HDL, itu ada lagi yang khusus untuk naikin HDL, niacin misalnya gitu. Cuman itu rada jarang kita pakai. Karena sebenarnya HDL tuh cukup dengan ya exercise, turunin berat badan itu naik kok biasanya orang-orang, asal pola hidupnya aktif gitu ya, aktivitas fisiknya ya. Jadi jarang kita kasih obat yang khusus untuk naikin HDL, kecuali memang faktor risiko jantungnya tinggi banget, terus HDL-nya mungkin rendah banget, dan dia nggak bisa exercise misalnya, karena satu hal gitu. Oke. Baru dikasih obat HDL, naikin HDL ya. Betul. Bahkan sebenarnya di literatur itu ada ini rasio HDL-LDL sebagai prediktor ini ya, kejadian penyakit jantung pembuluh darah itu juga ada sebenarnya. Jadi itu salah satu parameter yang biasanya kadang-kadang kita nilai juga. Kalau LDL, HDL-nya rasionya terlalu tinggi gitu ya, alias HDL-nya rendah banget, ya itu jelek. Cardiovascular risk-nya, resikonya makin tinggi gitu loh. Ya kan? Nah ini sebenarnya fokus di video yang mau gue bahas besok itu utamanya adalah di jenis-jenis statin. Jadi sebenarnya kayak nerangin yang di TikTok juga sih yang cukup viral. Statin kan jenisnya banyak banget ya. Ini gue sambil buka tabel jenis statin nih yang ada di depan gue ini, ada 7 statin tuh ya yang ada beredar di Indonesia juga gitu. Nah itu dibagi menjadi 3 golongan. Ya, entah yang intensitas rendah, dalam arti kata dia cuma kemampuan nurunin LDL kolesterolnya itu kurang dari 30%. Kemudian intensitas sedang itu nurunin LDL-nya 30-50%. Nah, kalau yang high intensity, yang intensitas tinggi, statinnya itu bisa menurunkan lebih dari 50%. Ya kan? Nah, satu obat statin ya bisa saja dia tergolong di lebih dari satu golongan. Nah, ini supaya nggak bingung nih, Nah, jadi contoh misalnya yang orang paling banyak beli atau misalnya paling banyak dikasih dari vaskes pertama ya atau puskesmas, itu kan kalau program BPJS rujuk balik itu kan
di puskesmas tersedianya simvastatin tuh. Jadi misalnya pasien-pasien gue gitu ya, yang udah bagus kolesterolnya, terus gue rujuk balik nih biar dilanjutin obatnya di puskesmas, itu pasti akan di-switch ke simvastatin karena memang program di BPJS cuma simvastatin aja tuh yang untuk nurunin di paskes pertama. Nah, simvastatin itu dia bisa masuk ke low, tapi bisa juga masuk ke moderate, tergantung dosisnya. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya satu jenis statin itu bisa beda golongan itu tergantung dari dosisnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, statin itu dia akan makin tinggi resiko untuk muncul efek sampingnya kalau dosis makin tinggi. Dan efek sampingnya ini relatif bisa serius juga sih sebenarnya ya, meskipun rada jarang gitu loh. Efek samping yang paling sering tuh biasanya pegel-pegel, tebel linu, sakit kepala gitu ya. Yang lebih berat bisa bikin gangguan fungsi hati, sampai yang paling beratnya gitu ya, versi paling kacaunya itu rhabdomyolysis namanya. Jadi rhabdomyolysis itu protein-protein otot kita pecah-pecah semua. Jadi protein mioglobinnya itu bahkan bisa sampai menimbulkan gangguan ginjal akut ya. Jadi bisa bikin gagal ginjal akut, sampai urin kita tuh warnanya itu gelap gitu ya, gelap karena banyak mioglobin yang keluar lewat urin gitu loh. Nah, cuman itu kejadiannya jarang banget dan biasanya terkait dengan dosis yang sangat tinggi biasanya. Dosis statin yang sangat tinggi. Ya gitu. Kalau pengalaman gue praktek sehari-hari sih, gue agak jarang kasih yang moderate ya, karena rata-rata pasien dirujuk ke spesialis itu kan biasanya punya faktor risiko kardiovaskuler, misalnya udah diabetes, ya kan, ternyata punya hipertensi, dicek kolesterolnya juga tinggi, ternyata udah gangguan fungsi ginjal juga gitu. Nah itu kan otomatis risiko jantungnya kan tinggi ya, risiko kenapa-napa jantungnya. Nah itu kalau misalnya risiko jantungnya tinggi kayak yang di video kita sebelumnya, itu kan target penurunan LDL-nya kan kenceng ya, paling nggak di bawah 70 atau bahkan di bawah 55 tuh kalau misalnya sudah pernah kena serangan jantung gitu kan. Nah itu kalau misalnya ini contoh kasus gitu ya, jadi datang kolesterol LDL-nya misalnya 170 nih, ya kan, sementara kita pengen nurunin sampai di bawah 70 karena dia masuk ke kategori high risk, berarti kita mesti ngurangin 100 nih. Gitu dari modal awalnya itu kan banyak banget ya, lebih dari 50%. Iya, lebih dari 50%. Iya, kita harus turunin lebih dari 50% gitu kan. Tidak mungkin kita kasih pasien tersebut dengan low intensity atau moderate intensity statin gitu. Kita berarti harus kasih yang high intensity. Makanya juga kebijakan di semua panduan kalau misalnya pasien-pasien yang punya penyakit jantung atau sudah established gitu ya, udah jelas nih memang udah pernah kena serangan jantung, atau udah pasang ring, udah pernah kena stroke gitu ya, itu harus dikasih high intensity statin. Nah, high intensity statin itu cuman ada 2, justru gampang ngapalinnya. Jadi yang termasuk high intensity statin itu cuman atorvastatin dengan starting dosis 40 mg atau rosuvastatin starting dosis 20 mg. Mereka ada yang dosis 10 mg gitu tuh ada gitu, kayak atorvastatin tuh 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tuh ada kalau misalnya di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia cuma ada 10, 20, 40. Nah 10 sama 20 mg atorvastatin itu moderate. Dia belum bisa nurunin sampai lebih dari 50%, paling 30 sampai 50% dari angka semula. Jadi kalau misalnya kita kejar high intensity itu harus dosis 40 minimal. Makanya kalau misalnya yang udah pada kena serangan jantung itu pasti kaget, kok dosisnya gede banget ya. Biasanya kan kalau beli generik tuh orang di luar paling ya 10 mili, 20. Kok ini kok dokternya ngasih 40 mili. Karena apa? Karena dia ngejar target yang sangat ketat tuh LDL-nya. Supaya jangan kena serangan jantung lagi gitu. Apalagi kalau misalnya tadinya masih tinggi banget LDL-nya 170 gitu. Pengen nurunin sampai ke di bawah 70 atau bahkan di bawah 55. Itu pun mungkin hanya dengan statin saja nggak cukup. Dia tetap harus perbaiki pola hidup gitu. Bahkan kalau misalnya masih belum tercapai target, mungkin harus dikombinasi sama ezetimibe, itu ada obat lain tuh. Itu sekarang udah banyak juga tuh pil kombinasi. Jadi statin, entah atorvastatin atau rosuvastatin dikombinasi sama ezetimibe supaya dosis statin sama ezetimibe-nya nggak terlalu gede, tapi efek nurunnya LDL-nya lebih sinergisnya lebih bagus gitu loh. Seperti kombinasi. Jadi beberapa obat kadang-kadang sekarang tuh kita kombinasi ya, termasuk obat hipertensi, obat diabetes tuh ada 1 tablet isinya 2 gitu. Kenapa? Supaya dosisnya sama-sama kecil, tapi efeknya maksimal. Betul, efek sampingnya kecil, kayak gitu bro. Mau dikasih tahu nanti sih message-nya ya di video yang kedua ini gitu. Jadi settingannya gimana nih si Thor-nya nih? Dia waktu itu bilang kan, mungkin gini ya, kan
dia belum cek yang lengkapnya tuh ya. Dia belum cek yang lengkapnya. Oh, dia kan baru cek cek kolesterol total. Oh iya, baru 250 ya. Ya, kan dia ya udah deh saya cek lengkap dulu gitu kan. Nah, jadi dia kontrol. Dia kontrol udah bawa hasil cek lengkap. Terus openingnya gimana nih? Gimana dok film saya gitu kan? Bagus gak gitu kan? Bagus ya. Terus gue jawabnya pakai teriakan kambing kali ya. Wah, goat banget deh. Gue gitu ya. Apa the best gitu kali. The best. Oh, the best gitu ya. Lucu banget, the best. Iya, boleh the best gitu. Gitu kan, the best. Berisik banget kambingnya. Iya berisik banget, itu paling berkesan gitu ya. Wah, mantep dah, the best gitu kan. Nah, terus habis itu, iya dok, ini saya udah cek lengkap seperti yang dokter suruh gitu kan. Iya, coba saya lihat pak, ya kan. Wah, ini LDL-nya masih tinggi ya, anggap aja 170 kali ya gitu ya. 170, terus dia kan intensitasnya apa sih? Sedang kemarin. Sedang ya, moderate ya. Dia faktor risiko jantungnya kan sedang. Berarti kan karena dia kan suka minum-minuman keras kan bisa dia kan. Ya gitu. Jadi dan gemuk. Oh iya kan gemuk. Nah, gitu ya. Tapi nggak punya sakit yang lain. Jadi udah kita anggap intensitas sedang, harus di bawah 100. Berarti kan harus turunin antara 30 sampai 50%, ya kan? Gitu ya. Ya udah berarti kita bisa pakai statin yang moderate intensity gitu loh. Misalnya mau pakai atorvastatin starting 10 sampai 20 mg boleh. Itu relatif jarang efek samping sih pasien-pasien yang gue kasih dosis segitu. Misalnya kayak gitu nanti. Terus tapi ngejelasin untuk apa? Nurunin statinnya itu paling nanti kasih tabel aja gitu ya. Jadi nanti gue nggak jelasin kayak yang barusan gue jelasin untuk podcast ini, tapi gue langsung kasih kayak perhitungannya. Nah, ini kan Bapak resikonya sedang, ya kan? Berarti target LDL-nya harus di bawah 100. Bapak ini LDL-nya 170, berarti harus turunin lebih dari 70. Ya kan? Berarti ini kan kita harus turunin di atas 30%. Ya, ya anggaplah kita turunin 30-50% dari nilai awal, gitu kan? Karena harus di bawah 100. Nah, berarti kita harus pakai jenis statin yang kekuatannya sedang. Munculin tabel, ya kan? Nah, ini supaya dosisnya nggak terlalu gede, saya kasih yang atorvastatin 20 mg. Terus dia tanya emang kenapa nggak pakai yang dosis bedanya apa gitu? Misal jenisnya yang A tapi dosisnya tinggi atau jenisnya yang B dosisnya rendah gitu loh. Sama-sama targetnya sama gitu. Emang bedanya di mana? Atau kalau nggak dia bilang gini aja, oh dok saya sempat ini juga kan dia soto ya, kan kan suka soto ya. Gitu. Oh, atorvastatin ya dok. Nah, saya udah keburu beli simvastatin nih dok, yang 20 mili. Itu bisa dipakai nggak? Nah, gitu aja kali ya. Kan orang-orang seringnya kan beli simvastatin tuh. Gitu kan. Terus simvastatin yang 10 mili gitu, anggap yang dijual bebas kan gitu. Saya udah beli yang simvastatin 10 mili, ini boleh dipakai nggak dok ya daripada saya mesti beli lagi gitu. Terus dia bilang aja, oh kalau 10 mili simvastatin itu masuknya low intensity. Nah, tabelnya masih ditunjukin tuh. Ya kan, jadi aplikasi praktis banget gitu. Itu low intensity, nuruninnya nggak nyampe 30%, nggak bakal mencapai target nanti LDL-nya. Ya kan, lagi pula saya minum banyakan aja. Saya minum banyakan boleh nggak? Jadi bisa 10 boleh aja, tapi ada resiko nanti efek sampingnya lebih gampang muncul karena efek samping statin terkait dengan peningkatan dosis itu. Bagus tuh alurnya tuh. Jadi kalau gitu bagusan yang cari yang dosisnya serendah mungkin ya kalau ada jenis statin yang dosisnya bisa paling rendah gitu untuk nurunin targetnya. Betul, dengan dosis kecil nuruninnya kenceng gitu. Karena atorvastatin maksimal bisa sampai 80 mili. Oh gitu. Kalau paling kencangnya. Gitu. Ya kalau lu bilang mungkin kalau itu gue rasa sih cukup aplikatif ya, maksudnya untuk ngejelasinnya ya. Asal yang penting tabel low moderate intensity sama high intensity-nya dikeluarin aja tetap dosisnya. Kalau menurut gue itu nggak apa-apa sih. Yang penting nanti gue tekenin bahwa ya itu harus dengan pemantauan dokter gitu ya, dan untuk lama pemberiannya segala macam. Nah, paling kalau mau ini tentang obat LDL cukup di episode ini kan, nggak ada lagi yang lain kan? Kayaknya udah ini aja. Oh ya udah, berarti harus ditambahin. Berarti harus pertanyaan terakhir dari Victornya adalah, ini saya minumnya sampai kapan? Oh iya. Gitu kan? Ini saya minumnya sampai kapan? Ya nanti gue jelasin aja ya. Kalau misalnya nanti biasanya di terapi 1-2 bulan gitu ya, atau maksimal 3 bulan. Kalau misalnya sudah tercapai target dan sudah bisa modifikasi gaya hidup dengan baik, ya mungkin boleh saja di stop. Yang penting benar-benar pola hidup sehat. Kecuali kalau misalnya orang sudah pernah
kena jantung gitu ya, terapi statin ini tetap biasanya dilanjutkan dengan dosis kecil untuk menjaga pembuluh darah koroner. Jadi gue kasih tahu kayak ada efek lain dari statin gitu loh, selain nurunin kolesterol. Gimana? Maksudnya? Iya, jadi kalau misalnya jadi untuk orang yang sudah punya masalah jantung atau punya penyakit pembuluh darah, ya meskipun target kolesterolnya sudah tercapai ini, ya dari panduan itu obat statin tetap perlu diberikan meskipun hanya dengan tetap jalan. Jadi minumnya tetap seumur hidup. Kenapa? Karena dia punya dia punya efek pleiotropik namanya. Jadi efek lain di luar efek utamanya. Tapi efek lainnya ini sangat bermanfaat. Efek lainnya itu dia menstabilkan plak pembuluh darah di pembuluh darah koroner jantung. Ya atau pembuluh darah manapun lah di seluruh tubuh ya. Jadi kan orang bisa kena serangan jantung itu kan karena yaitu ya LDL ketimbun, dia numpuk terus di dinding pembuluh darah bagian dalam, akhirnya pembuluh darahnya melembung ke dalam tuh. Jadi lumennya lubang saluran darahnya nyempit makin nyempit. Nah lu bayangin berarti kan ada bendolan tuh di dalam ya kan, di dindingnya ya kan, bendol ke dalam sehingga lubangnya makin kecil kan. Nah itu kan namanya juga kedesak makin ke dalam, itu kan berarti dinding pembuluh darah yang bagian dalam kan makin tipis tuh. Ya kan, sama kayak balon lu tiup aja deh, balon ditiup kan makin lama makin tipis kan, makin gampang pecah kan. Nah gitu, nah itu anggap dinding pembuluh darah bagian dalamnya gitu tuh, karena keisi kolesterol banyak. Nah itu si statin itu dia mempertebal, menguatkan dinding yang menyempit itu, jadi supaya tidak gampang robek. Nah kenapa sih jangan sampai robek? Karena kalau robek, ya misalnya karena tensi tinggi, ya atau misalnya lagi emosi, hormonnya meningkat, terus tekanannya naik gitu ya, terus robek, itu kan berarti ada luka tuh di dalam dinding pembuluh darah. Kalau ada luka kan otomatis ada pembekuan darah dong. Nah, bekuan darah itu yang akhirnya bikin tersumbat pembuluh darah koronernya orang serangan jantung. Masih. Makanya si statin ini dia menguatkan itu si lapisan dinding pembuluh darah yang dalam supaya tetap kuat, supaya jangan gampang ruptur kita bilangnya, ya. Jadi tujuannya itu untuk mereka yang sudah pernah kena masalah jantung tetap dikasih, meskipun itu misalnya cuma dosis kecil untuk menjaga gitu, sambil tetap pantau berkala kolesterolnya. Mertua gue juga gitu, jadi dia nggak bisa kalau nggak minum obat kolesterol, pasti LDL-nya naik gitu. Karena kemungkinan besar ada kondisi yang namanya familial hiperlipidemia, jadi faktor genetik. Memang ada kelainan metabolisme, cenderung LDL-nya bakal tinggi terus. Itu saudara-saudaranya semua tuh kolesterol tinggi, bahkan udah ada yang pernah kena masalah jantung. Gitu loh. Jadi satu keluarga tuh benar-benar turunan kolesterolnya tuh kencang tuh, saudara-saudaranya juga. Bisa diturun ya kolesterol ya? Bisa, nama penyakitnya familial hiperkolesterolemia, itu ada defek genetik sehingga metabolisme kolesterolnya terganggu, LDL-nya jadinya tinggi terus. Meskipun makannya dijaga ya. Jadi mertua gue tuh kan nggak gemuk ya, tidak gemuk ya, terus makannya cukup sehat, sering rebus-rebusan sayur. Tapi kalau misalnya nggak minum statin, dia pakai rosuvastatin dosis kecil, sekarang moderate intensity aja, itu LDL-nya pasti tinggi, pasti di atas 100. Kayak gitu. Bahkan pernah di atas 200 waktu awal-awal tuh konsul sama gue ya. Wow. Waktu dulu. Gitu. Jadi sekarang di-maintain dengan moderate intensity rosuvastatin ya, dosis cuman 20 mg aja. 20 mg, 10 mg aja gitu ya, bisa termaintain di bawah 100 LDL-nya. Kayak gitu. Ya itu kondisi-kondisi yang lain sih ya. Jadi memang ngobatin kolesterol tuh ya, atau bidang kedokteran apapun deh, nggak misalnya cuman sekedar ngobatin angka gitu ya, terus kasih ini tinggi obatnya ini, enggak, kita harus tetepin dulu nih ini penyebabnya kemungkinan apa, bisa reversible alias normal kembali tanpa obat, atau ini suatu kondisi yang misalnya ya memang menetap gitu, atau harus dilindungi terus menerus karena punya faktor resiko jantung yang kuat misalnya. Nah terus tetepin target, karena target itu menentukan pilihan obat statinnya mau pakai yang mana, dosisnya mau seberapa tinggi. Nah tentu terus pertimbangan yang lain. Nah ini kalau misalnya dosisnya pakainya sedang atau rada tinggi, kan kita harus awasin efek samping. Nanti makanya itu tetap perlu kontrol berkala untuk diawasi fungsi livernya maybe, atau keluhan-keluhan terkait efek samping yang pegel lindung, sakit kepala. Gue pernah dapat loh, jadi dia migrain terus, sakit kepala terus gak hilang-hilang. Ya kan, gara-gara minum obat kolesterol udah tahunan gitu ya, dosisnya ya dosis sedang sih, nggak tinggi-tinggi banget. Terus coba gue suruh stop dulu, setelah di stop sekitar seminggu 2 minggu mendingan sakit kepalanya. Jadi akhirnya waktu itu ya karena diperiksa yang lain-lain semua normal ya, dia udah cek THT, mata, sampai pernah scan kepala gitu ya.
Buntut-buntutnya gara-gara obat. Kayak gitu. Iya kan, Terus gara-gara kolesterol obat. gimana tuh kalau di stop tuh? Diganti jenis lain. Oh, diganti jenis lain yang bisa dosisnya lebih rendah gitu. Ya, atau dikombinasi tadi, misalnya tetap pakai statin, tapi dosis paling kecil kombinasi sama ezetimibe misalnya. Oh, itu. Atau di luar negeri ada lagi yang lebih baru, golongan PCYK apa 9 gitu, gue lupa namanya, rada susah gitu ya golongannya. Tapi itu obatnya injeksi, suntik. Gue juga ya nggak terlalu ngerti sih cara pemakaiannya ya, karena belum pernah diajarin, kan belum masuk Indonesia tuh. Tapi misalnya kayak pergi ke Singapura atau Amerika tuh udah ada golongan obatnya itu. Itu justru dibanding statin dia lebih kencang lagi nurun LDL-nya. Saat ini yang paling poten tuh golongan PCYK itu tuh. Kita kan selalu sebisa mungkin jangan memberatkan pasien ya, apalagi yang dia udah punya obat gitu kan, sayang kalau nggak dipakai, udah keluar duit gitu loh. Oh, oke. Cuman ada buntut-buntutnya, ada terms and condition yang lain, gitu loh. Ya kan, ini obatnya sebenarnya dosisnya kurang, pilihannya kurang tepat karena agak lemah nih kemampuan untuk menurunkan LDL-nya. Ya udah, lu kencengin di lifestyle untuk ngimbangin, gitu. Sambil berdoa, mudah-mudahan lu bukan yang tipe familial, karena kalau tipe familial mau lifestyle-nya bagus, juga ada metabolismenya udah nggak bener, udah genetik, jadi tetap tinggi. Oh. Gitu. Lu nggak saranin dia itu, maksudnya kalau minum obatnya banyakan gitu, jadi misalnya dia dosisnya 10, ya udah lu sekali minum 2 gitu, atau 3 atau 4, jadi biar dapet dosis yang lebih tinggi sehingga dapet ke range yang moderate. Ya bisa aja, cuman kan nanti berarti jumlah obat yang dia beli kan jadi kurang, tetap aja dia mesti beli lagi kan. Ya, nanti maksudnya berikutnya pas beli ya, dia baru nanti pas itu yang udah habis, pas obat yang stok udah habis, baru suruh dia beli yang jenis yang lain. Atau gitu. fast. Ya bisa juga, ya itu alternatif. Terus ini, tadi ada pertanyaan yang belum gua tanya tuh, itu apa, di episode yang kemarin kan si Thor kan bilang dia sebelum cek ke apotik, gula, asam urat sama kolesterol, itu kan dia bilang dia ada keluhan bahwa kayak apa, belakang kepalanya pegel-pegel atau apa kayak gitu. Memang kolesterol itu gejalanya kayak begitu kalau kolesterol tinggi? Sebenarnya kalau dari literatur dislipidemia alias kolesterol tinggi itu tidak ada gejala yang spesifik ya. Meskipun sih ya nggak bisa disangkal dalam praktek sehari-hari itu beberapa pasien yang gejalanya ada kayak begitu, pas dicek memang kebetulan kolesterolnya tinggi. Cuman sebenarnya sih dari penelitian nggak terlalu benar ya. Jadi ya maybe yes, maybe not gitu ya. Atau hanya kebetulan saja. Karena kan sebenarnya orang yang kolesterolnya naik kan banyak. Ya kan? Misalnya nih dia salah bantal ya kan, posisi tidurnya nggak enak. Atau misalnya memang lagi stresnya tinggi, terus kerjanya juga banyak yang bikin mata lelah, itu kan bisa tuh bikin migren-migren di belakang, kayak kentang-kentang pundak ya kan, orang kerja natap layar komputer terus gitu kan. Jadi mungkin penyebab tegang belakangnya karena faktor ergonomi, posisi gitu ya kan, nggak rileks. Tapi kebetulan ya, memang kebetulan memang dia ada kolesterol tinggi ya kan, orang-orang yang kerja ergonomi, masalah ergonomi gitu banyak duduk kan, itu kan rata-rata kurang gerak. Ya kan? Gitu. Terus misalnya orang kantoran minumnya boba-boba, dietnya tinggi lemak gitu kan, pas cek kebetulan juga kolesterolnya tinggi gitu. Tapi jadi ibarat jawab pertanyaan ujian dulu, benar-benar tidak berhubungan gitu. Benar-benar tapi nggak berhubungan. Iya, bukan benar-benar. Jadi jawabannya B, bukan A. Ya udah. Oke. Ya. Oke deh. Ada kali pembahasan 20 menit kali itu tadi kan soal kolesterol yang benar-benar dagingnya doang. Iya. Maybe ya. Ntar lah gue lihat. Ya udah, coba nanti. Tadi lu denger dulu kualitas suaranya enak gak? Ya, oke. Oke, yo, thank you bro. Gue bikin dulu skripnya. Yo, bye-bye.